إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah dengan nikmat dari Allah kita dimudahkan untuk berada di tempat yang mulia ini, melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Semoga Allah menerima amal ibadah yang kita lakukan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita, menambah taufik dan hidayahnya buat kita sekalian. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara nikmat Allah yang sangat besar, yang banyak tidak kita sadari dan disia-siakan oleh kaum muslimin, yaitu nikmat Allah berupa nikmat persaudaraan, yang Allah persaudarakan dan ikatkan persaudaraan ini pada diri kita kaum muslimin yang menyembah Tuhan yang sama, mengikuti Nabi yang sama, berkiblat dengan kiblat yang sama. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala telah mempersaudarakan kita di atas dasar Islam, di atas dasar keimanan, persaudaraan yang bahkan harusnya lebih kuat bahkan dari persaudaraan sekedar hubungan darah yang terjadi di antara kita. Karena persaudaraan ini, persaudaraan Islam dan iman, sebuah persaudaraan yang bukan hanya terikat dan menjadi persaudaraan di dunia, tapi yang akan langgeng dan berlangsung terikat terus sampai yaumul qiyamah, sampai kita semua dikumpulkan bersama menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum muslimin, sebagai orang beriman yang dikelompokkan dalam kelompok yang sama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita orang-orang Islam, inilah kita orang-orang beriman. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak tidak kita sadari dan tidak kita apresiasi sebagaimana mestinya dari nikmat yang besar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan." Ingatlah oleh kalian, dahulu sebelum datangnya Islam, kalian itu adalah saling bermusuhan, menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Bahkan kalian saling menumpahkan darah. Kemudian Allah menggabungkan hati-hati kalian, mengikat hati-hati kalian, meluluhkan di antara kalian hati-hati kalian, sehingga kalian menjadi, setelah nikmat Islam yang Allah berikan kepada kalian, Allah anugerahkan nikmat persaudaraan yang ada pada kalian. Ingatlah nikmat Allah ini atas kalian. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadilah kalian dengan nikmat Allah Islam ini menjadi bersaudara. Hadirin yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Lau anfaqta baina qulubihim ma'allafta bainahum walakinnallaha allafa bainahum." Kalau kalian membelanjakan, mengorbankan, membayar dengan nilai harta sepenuh bumi untuk mempersatukan hati-hati manusia, kalian tidak akan bisa melakukannya. Walaupun kalian membelanjakan harta kalian untuk itu, merencanakannya,
membayarnya, hingga manusia hati mereka menjadi satu. Kalian gak akan bisa lakukan. Tapi yang mempersatukan hati-hati manusia sesungguhnya adalah Allah Rabbul Alamin. Walakin Allah allafa bainahum. Allah lah yang mempersatukan hati-hati mereka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, menunjukkan kepada kita sekalian betapa mahalnya keterikatan dan persaudaraan yang Allah SWT jadikan pada hati-hati manusia. Dan sebab utamanya yang Allah telah jelaskan dalam kitab dan sunnah Nabi SAW adalah keislaman kita, keimanan kita. Kita ini bersaudara yang kita tidak menyadarinya dan tidak mengapresiasinya dengan baik, tidak mengamalkan apa yang menjadi kandungan dan konsekuensinya dengan benar. Padahal ini adalah nikmat Allah yang sangat besar buat kita sekalian. Lihat bagaimana Allah SWT menjelaskan, kalau kalian menginfakkan sejumlah harta kalian sepenuh bumi untuk menyatukan hati manusia, meluluhkan mereka untuk bisa bersama, kalian gak akan bisa lakukan itu. Karena hati-hati manusia, Allah yang menguasainya. Hati-hati manusia, Allah lah yang mengikatkan satu dengan yang lainnya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kita sadari. Ini perlu kita junjung tinggi nikmat Allah dari nikmat persaudaraan yang Allah ikatkan pada diri kita sekalian. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebagai orang-orang yang beriman. Keimanan mereka, keimanan yang ada pada kita menuntut kita untuk terikat dengan sesama orang beriman. Menuntut kita terikat kepada kaum muslimin. Keterikatan persaudaraan, keterikatan dalam kebaikan, keterikatan menginginkan kebaikan, keterikatan tidak suka keburukan menimpa saudara-saudara kita. Seperti hal tersebut kita suka atau tidak suka untuk diri kita sendiri. Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaih bahkan menjelaskan keadaan orang beriman dengan keimanan mereka yang paling utama dan yang mendekatkan kedudukan mereka dengan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam nanti yaumul qiyamah adalah mereka yang paling merealisasikan keimanannya dengan bentuk diri mereka yang sangat terikat persaudaraan dengan saudaranya yang lain, dengan kaum muslimin yang lain, dengan orang-orang beriman yang lain. Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaihi bersabda, "Inna akrabakum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling dekat dari kalian tempatnya, kedudukannya denganku nanti yaumul qiyamah yang paling baik akhlaknya, yang paling baik perilaku perangainya, wabil khusus tentunya kepada saudaranya sendiri dari orang beriman. Mereka perilaku dan perangainya adalah kebaikan dalam mempergauli manusia, berinteraksi dengan manusia, terutama orang beriman yang harusnya dikedepankan, didahulukan karena keterikatan persaudaraan iman dan Islam. Kemudian Nabi bersabda, al-muwatta'una aknafan, yaitu orang-orang muwatta'un aknafan, orang-orang yang dimana pergaulan dengannya adalah pergaulan yang menyenangkan. Bersama siapa dan dengan siapa dia bertemu, berinteraksi, maka orang-orang akan menerima keberadaan dirinya, merasa aman karena orang tersebut tidak akan merugikan keberadaannya, membersamainya. Al-muwatta'una aknafan, inilah orang beriman yang akan dekat kedudukannya nanti dengan Nabi yang mulia alaihi salam, membersamai mereka kenyamanan, membersamai mereka kenikmatan, manfaat, faedah, membersamai bersama dengan mereka, tidak mengkhawatirkan untuk dicurangi, dizalimi, dijahati. Al-muwatta'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Dan orang-orang yang dekat kedudukannya ini diantara perilaku perangai, karakter akhlak mereka, alladzina ya'lafun wa yu'lafun, orang-orang yang hatinya jinak, penuh dengan kelembutan, yang mereka bisa menarik orang lain dan orang lain pun tertarik dengan mereka. Orang-orang yang bisa menarik orang lain dan dia pun
membuat orang lain tertarik kepada diri mereka karena kebaikan perilaku, akhlak, perangai, berinteraksi dengannya. Terutama tentunya hadirin kepada sesama saudara mereka. Maka mereka bisa memahami, memaklumi, lapang dada, membersamai dalam kebaikan, menginginkan kebaikan, membenci keburukan untuk saudaranya seperti dia benci keburukan untuk dirinya sendiri, tegak untuk nasihat kepada saudara-saudaranya, jauh, jangankan berbuat jelek, niat untuk menimpakan kejelekan tidak ada pada mereka. Orang beriman yang benar merealisasikan persaudaraan mereka kepada orang lain dari saudara-saudaranya orang beriman. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, begini seharusnya keadaan orang beriman. Persaudaraan mereka yang menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang nanti di yaumul qiyamah akan dekat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dekat kedudukannya dengan Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaihi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada beberapa konsekuensi otomatis keadaan dari orang-orang yang beriman mensikapi saudaranya dari orang-orang beriman yang lain, yang menunjukkan kebenaran keimanannya, yang menunjukkan keimanannya berada pada keimanan yang benar, yang lurus. Inilah yang akan ada pada mereka dalam memperlakukan saudaranya di antaranya. Yang pertama, yaitu mereka akan mencintai, bersaudara dengan orang-orang beriman karena Allah. Mereka memahami dan meyakini apa yang menjadi keadaan mereka persaudaraan dengan saudaranya adalah ibadah mereka kepada Allah. Allah yang mempersaudarakan mereka. Bagian dari syariat, bahkan pokok dasar agama yang Allah jadikan ini sebagai ibadah kita kepada Rabbul Alamin. Maka ini yang harus kita pahami dengan baik, hadirin yang dimuliakan Allah, kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Persaudaraan kita adalah ibadah kita kepada Allah. Kebersamaan kita adalah perintah Allah. Saling menginginkan kebaikan kita adalah berpahala di sisi Allah. Tidak menginginkan keburukan buat kaum muslimin adalah ibadah kita yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan ini semua atas dasar lillah. Allah yang mengikatkan ini untuk kita sekalian, Allah yang mempersaudarakan, Allah yang memerintahkan. Inilah kita. Ikatan ini adalah ikatan lillah. Bukan untuk sesuatu dari tujuan-tujuan duniawiyah yang kalau kepentingannya selesai, yang kalau kepentingannya berakhir, maka berakhir persaudaraan. Maka yang tercipta permusuhan. Maka yang ada adalah perseteruan. Bukan itu persaudaraan yang dilakukan lillah karena Allah SWT. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "Thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara siapa yang memilikinya, dia akan mendapatkan, merasakan manisnya iman. Di antaranya, wa an yuhibbul mar la yuhibbuhu illa lillah. Seorang mencintai saudaranya yang tidak dia cintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang harus kita pahami dan kita imani. Persaudaraan ini yang benar, yang diajarkan dan diinginkan oleh Islam, otomatis membawa orang-orang yang benar dalam persaudaraan dan imannya, dia mencintai saudaranya karena Allah, memperlakukan saudaranya karena Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, menurut apa yang Allah syariatkan buat dia, memperlakukan saudaranya sebagai temannya, sebagai atasannya, sebagai bawahannya, sebagai tetangganya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh yang kedua, yang dijelaskan oleh para ulama, di antara kebenaran, keimanan seorang dalam memperlakukan saudaranya adalah dia berusaha memberikan manfaat dan hal-hal yang positif buat saudaranya
dari bantuan, dari pertolongan dengan apa yang bisa dia lakukan. Ketika dia bisa tolong bantu dengan harta, dia bantu dengan harta. Ketika dia bisa tolong bantu dengan tenaga, dia bantu dengan tenaga. Atau dengan saran, dengan pikiran, dengan matanya, dengan telinganya, untuk menciptakan kebaikan maslahat dan menjauhkan saudaranya dari keburukan, dari bahaya. Ini adalah kebenaran keimanan seseorang yang terikat dan memahami ikatan persaudaraan dengan saudaranya sesama kaum muslimin. Dia menjadi orang yang menginginkan kebaikan buat saudaranya dengan apa yang bisa dia lakukan. Dan ini yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam mempergauli dan berinteraksi satu dengan yang lainnya di antara mereka. Allah berfirman tentang keadaan mereka para sahabat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, dan mereka mendahulukan saudaranya dalam urusan dunia untuk sesuatu yang bahkan mereka sendiri memerlukannya, membutuhkannya. Mereka berada sampai pada tingkatan ini untuk suatu dari perkara dunia yang bahkan mereka sendiri butuh, tapi kalau lihat saudaranya lebih membutuhkan, dia dahulukan saudaranya untuk perkara dunia. Inilah sikap ithar yang ada pada generasi terdahulu, masyarakat, orang-orang yang dididik oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sehingga jangan heran kalau dunia bertekuk lutut di bawah kaki mereka, kalau mereka Allah anugerahkan kemuliaan, karena mereka memang berada pada satu keadaan keterikatan yang kuat, persatuan yang kuat di atas dasar iman di antara mereka satu dengan yang lainnya. Dan kalau kita ingin sampai pada pencapaian seperti pencapaian mereka, tiru mereka dalam persaudaraan itu yang terjadi di antara mereka satu dengan yang lainnya. Bukan sebaliknya. Justru kita menjadi orang yang menginginkan untuk mencurangi, menzolimi, mengkhianati, mengambil kesempatan, memanfaatkan, tidak peduli. Bagaimana kita menghadap Allah mempertanggungjawabkan nikmat agama ini, nikmat Islam ini, nikmat iman ini, kalau kita berlaku seperti itu dalam memperlakukan saudara-saudara kita. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga dan banyak lagi untuk kita perhatikan, ya. Orang-orang yang benar keimanannya dalam persaudaraan dengan saudaranya, maka dia akan memelihara, menjaga apa yang menjadi kehormatan saudaranya. Karena bukan hanya harta, bukan hanya darah yang kita tidak boleh saling mencederai, menzolimi satu dengan yang lainnya. Termasuk di dalamnya adalah masalah kehormatan. Nabi SAW bersabda, inna amwalakum wa aradakum wa dima'akum alaikum haram. Sesungguhnya harta, kehormatan, dan darah sesama kalian itu haram. Gak boleh kalian saling mencederai, mengambil yang bukan haknya, melukai, menzolimi, tidak boleh. Termasuk dalam hal ini adalah kehormatan. Maka di antara konsekuensi dari hal ini adalah seorang muslim menjaga apa yang menjadi kehormatan saudaranya. Dia tidak sebarkan aib dan keburukannya. Dia tutup bahkan aib dan keburukannya. Dia berusaha untuk meluruskan kalau memang itu adalah kekeliruan, kesalahan, dengan tanpa membeberkan, dengan menciderai atau membicarakan, apalagi sampai dia membuat fitnah buat saudaranya, merusak kehormatannya. Itu tidak dilakukan oleh orang beriman buat saudaranya yang diperintahkan untuk menjaga kehormatan saudaranya. Dia jaga kehormatan keluarganya, anak-anaknya, yang menjadi kehormatan orang itu juga untuk kita jaga. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Makanya sejumlah larangan dalam agama kita, di antara larangan-larangan yang terbesar adalah larangan yang terkait kehormatan orang lain yang kita ganggu, kita robek. Kita masuk ke dalam bagian yang bukan menjadi bagian kita. Privasi manusia terkait pribadinya, keluarganya, anak, istrinya. Ini hadirin karena kita di antara hak dan persaudaraan keislaman kita, keimanan kita adalah menjaga kehormatan satu dengan yang lainnya. Dan banyak yang lainnya hadirin yang dimuliakan Allah. Walhasil di antara poin yang terpenting pada Jumat kali ini untuk kita sadari, imani, dan praktekkan serta amalkan apa yang menjadi nikmat Allah buat kita sekalian sebagai kaum muslimin, orang yang beriman, yang bersaudara, yang seharusnya kita adalah orang yang saling menginginkan kebaikan, berinteraksi untuk hal-hal yang positif dan kebaikan.
dan saling menjauhkan keburukan dan saling tidak menginginkan kejelekan satu dengan yang lainnya di antara kita. Dengan itulah akan tercipta dan terrealisasi keimanan kita untuk kita pertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT rahmati kita sekalian, dan semoga Allah SWT menjadikan kita terikat dalam persaudaraan yang Allah cintai dan ridhai di dunia dan di akhirat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, il mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma alif baina qulubina ala tauhid wa sunnah ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Alif qulubana ala tauhid wa sunnah wa ala ma tardahu ya rabbal alamin. Alif qulubana ala al-islam, ala al-iman wa ala sunnah ya dzal jalali wal ikram. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.